Halo semuanya, bertemu lagi kita di tutorial Fisika Dasar 1B, Manajemen Rekayasa Angkatan 2020. Nah, adapun topik untuk tutorial kita kali ini adalah titik pusat massa. Sebelum kita masuk untuk materi titik pusat massa, kita membuat ulasan sedikit mengenai massa dan berat, karena ada saja orang yang sulit untuk membedakan antara massa dan berat. Nah, di sini massa dengan simbol M adalah ukuran banyaknya material pada suatu benda. Massa juga dapat dianalogikan sebagai hambatan dari suatu benda terhadap percepatan. Kemudian berat yang simbolnya adalah W adalah besarnya tarikan akibat gravitasi terhadap benda, sehingga berat merupakan gaya yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Kemudian percepatan atau G bervariasi tergantung dari lokasi benda relatif terhadap tarikan gravitasi, di mana G yang paling sering kita gunakan adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, topik kita adalah pusat massa. Konsep pusat massa merupakan titik di mana resultan berat benda dari massa yang terdistribusi bernilai nol. Istilah pusat massa juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan titik keseimbangan sebuah benda ketika dikenakan gaya dan torsi pada benda tersebut. Gambar berikut merupakan contoh penentuan pusat massa dari dua partikel dengan massa berbeda yang dihubungkan oleh sebuah tongkat tipis. Nah, adik-adik, jika nanti ada suatu soal yang menanyakan tentukan pusat massa dari dua partikel dengan massa berbeda, misalnya diberikan massanya 1 kg dan 2 kg atau dan yang lain sebagainya, kita dapat menggunakan rumus-rumus di sini. Nah, formulasinya adalah ini, jika ditanyakan adalah untuk sumbu X, maka kita gunakan XP sama dengan X1 M1 tambah X2 M2 tambah seterusnya sampai XN Mn per M1 tambah M2 hingga tambah Mn. Kemudian ini jika ditanyakan adalah untuk komponen sumbu Y, kita dapat menggunakan rumus YP sama dengan Y1 M1 tambah Y2 M2 tambah seterusnya hingga YN Mn per M1 tambah M2 hingga Mn. Kemudian begitu juga dengan untuk sumbu X, sumbu Z. Nah, yang untuk komponen sumbu Z, jika benda yang dihitung adalah 3 dimensi. Nah, oke, kita lanjutkan lagi untuk letak pusat massa. Nah, di sini ada contoh soal sangat sederhana. Misalkan kita mempunyai segitiga siku-siku, di mana panjangnya ini adalah 6 meter dan ini panjangnya 8 meter. Kemudian masing-masing segitiga siku-siku itu ada massa yang menyerupai bentuk bola. Di sini misalkan massanya 2 kg, di sini massanya 3 kg, dan yang di sini adalah 5 kg. Nah, yang ditanyakan adalah di mana pusat massa dari ketiga benda ini. Nah, gimana tekniknya? Untuk menjawab soal ini, kita dapat menganggap ini sebagai sumbu koordinat. Misalkan titik ini adalah 0,0 dan ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Gitu ya. Kemudian massa 1 adalah 2 kg, massa 2-nya 3 kg, dan massa 3-nya adalah 5 kg. Nah, kalau kita mencari pusat di X, kita dapatkan X1-nya adalah 0, X2-nya adalah ini 6, X2-nya 6, dan X3-nya adalah berapa? Ya, 6 juga. X3-nya adalah 6. Kemudian untuk mencari nilai X, maka rumusnya adalah M1 X1 tambah M2 X2 tambah M3 X3 per jumlah seluruh massanya, yaitu M1 tambah M2 ditambah M3 sama dengan 2 dikali 0, 0 tambah 3 kali 6 sama dengan 18 ditambah 5 dikali 6 sama dengan 30 per 10,
maka X-nya adalah 4,8 meter. Jadi ternyata pusatnya adalah di 4,8 meter di sumbu X ini. Nah, kalau sumbu Y-nya gimana? Konsepnya juga sama. Coba kita hitung ya, M1-nya adalah 2 kg, M2-nya juga 3 kg, M3-nya 5 kg. Nah, rumusnya kan nggak ada bedanya kan, sama juga. Maka Y-nya juga sama. Sama dengan M1Y1 tambah M2Y2 tambah M3Y3 per jumlah total massa sama dengan M1 tambah M2 tambah M3. Nah, sebelumnya kita harus mencari Y-nya. Di sini kita dapatkan Y1-nya adalah 0, kemudian Y2-nya juga 0, dan Y3-nya adalah 8. Nah, kita masukkan ke dalam rumus sehingga M1 kali Y1 itu sama dengan 0, M2 kali Y2 sama dengan 0, M3 kali Y3 sama dengan 40, dibagi dengan 10, yaitu massa totalnya. Hasilnya adalah Y sama dengan 4 meter. Maka kira-kira titik pusat massa di sini sama dengan 4 meter. Sehingga nanti jika kita tarik garis, tadi kita dapat 4,8 di sini, kemudian 4. Nah, di titik keseimbangan ini merupakan titik pusat massanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan contoh yang kedua. Itu sebuah sistem 3 benda masing-masing bermassa. M1-nya 0,5 kg, M2-nya 0,8 kg, dan M3-nya adalah 1,2 kg. Jadi, sistem ini terletak pada bidang datar XY dengan posisi R1-nya 0,0, R2-nya 0,2, dan R3-nya 2,2 dalam satuan sistem internasional. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan posisi pusat massa sistem ini. Yang B, jika kemudian benda ketiga atau M3-nya dikenai gaya F sama dengan 2T dengan arah I, Newton, maka tentukan percepatan pusat massa sistem pada saat T-nya sama dengan 4 detik sejak dikenai gaya. Nah, untuk menjawab soal ini, yang bagian A, posisi pusat massanya sama dengan soal yang barusan kita kerjakan, yaitu rumusnya kan sama. Nih, untuk mencari posisi, simbolnya R. RPM atau posisi pusat massa. Sama dengan M1 R1 tambah M2 R2 tambah M3 R3 per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, kan sudah dikasih tahu semua di soal, jadi kita masukkan saja rumusnya, angka-angkanya ke dalam rumus, sehingga didapatkan RPM-nya itu sama dengan 0,96 dengan arah I, tambah 1,6 dengan arah J. Kemudian untuk yang B, karena gaya luar yang bekerja hanya pada M3, maka ini merupakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di sini untuk massa yang ketiga, sehingga sigma F sama dengan M3 kali A3, di mana kita dapatkan A3-nya adalah 2T per M3 dengan arah I, sehingga A-nya sama dengan 6,7 dengan arah I meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percepatan pusat massa, percepatan pusat massanya dengan rumus yang sama dapat kita hasilkan dengan rumus M1 A1 tambah M2 A2 ditambah M3 A3. Ini maaf salah penulisan, sehingga hasilnya adalah percepatan pusat massanya yaitu 3,2 dengan arah I meter per sekon kuadrat. Nah, di sini juga kakak sampaikan beberapa soal yang dapat adik-adik sekalian bahas, karena ini merupakan soal yang paling sering keluar untuk kuis, dan yang ini merupakan soal yang barusan mirip dengan soal yang barusan kita kerjakan, sehingga di sini juga sudah ada pembahasannya, adik-adik dapat coba melihat, dan jika ada pertanyaan nanti dapat disampaikan pada saat jam diskusi, di mana adik-adik sekalian dapat menyampaikan pertanyaannya. Sekian tutorial kita untuk hari ini. Atas perhatiannya, kakak ucapkan terima kasih.